Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya video tutorialnya ya. Ini kayaknya yang ketiga ini ya. Baik, di sini tinggal kita masukkan di sini. Misalnya saya masukkan lagi insert ya. Nama di sini misalnya tambahin ya. Oleh titik 2 Ismul Batni ya. Nama Bapak Ibu nanti ya. Nah, itu ya. Ini coba ya, kita boldkan ya, boldkan. Setelah itu kita ganti warnanya, misalnya warna merah atau ini ya, hitam. Nah, hati ya. Nah, kalau misalnya mau diperbesar berarti Ctrl Shift lebih besar. Nah, itu gitu ya, lebih gampang ya. Nah, setelah itu di sini saya kasih efek sedikit ya, efek sedikit dengan shadow. Saya nggak ngapa-ngapain, tinggal di gini aja. Nah, seperti ini aja, sudah ada efek itu ya, nggak kelihatan ya. Saya ulang ya. Sini efeknya shadow, saya pilih misalnya yang ini ya, ke atas ya. Sudah ada itu ya, kelihatannya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide baru. Bagaimana cara menggunakan ini ya. Selanjutnya ada ini, pengaturan paragraf teks. Jadi nanti kan Bapak Ibu pasti akan bicara memasukkan tulisan, ada tulisan seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu akan menulis ya di sini ya, menulis misalnya di sini apakah berkaitan dengan materi ya, misalnya pengertian video tutorial. Itu dipastikan ya Bapak Ibu ya, masuk ke home. Saya ini kan, ini ukurannya saya bikin 21 ya. Saya ketik aja di sini 21 ya, 21 enter. Oke. Nah, ini berarti itu sorry nih. Coba home 18. Jadi jangan lupa ya. Pilih ini ya, jangan di dalam sini. Jangan di sini terus kita pilih home. Ya, tetap 18. Jadi pilih ini objeknya, jangan dalam tulisannya. Home. Setelah itu ketik 21, enter. Nah, ini tulisannya berarti sudah 21 ya, besarnya ya. Oke. Nah, di sini saya membuat video tutorial ya. Saya membuat materi ya, tapi saya cuma copy paste aja nih, saya nggak ketik biar hemat paste ya. Udah saya paste nih ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini ya, perhatikan ini, mohon diperhatikan nih. Ketika saya klik ini, saya berarti klik objek ya, bukan isi tulisan. Kalau saya klik dalamnya, nah ininya berubah nih di sini ya. Nih ada apa ini? Ada semacam ini ya, apa nih? Namanya disebutnya first indent ya. Namanya indent ya. Ada first indent, ada hanging indent. Yang atas ini yang segitiganya ini first indent ya. Yang segitiga bawah hanging indent. Yang ini berarti left ya. Kalau saya gini kan berarti semuanya ya. Saya Ctrl Z ya, kembalikan. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami ya, pengaturan paragraf ini. Oke, sekarang kita akan coba ya, sedikit-sedikit ya. Kalau saya klik dikit perencanaan, saya klik di sini sekali, dia akan memilih posisi di sini ya. Kalau saya ke sini, sini. Tapi kalau saya klik dua kali, misalnya di sini saya klik dua kali, klik, dia akan memilih seluruh kata, seluruh kalimat ya. Contoh di sini ya, saya adalah nih, klik dua kali, dia akan memilih satu kata. Tapi kalau saya klik tiga kali, tuwaga, nah dia akan memilih satu kalimat. Jadi dipahami ya. Ini tipsnya bagaimana cara select ya. Select dalam sini. Kalau saya klik sekali, misalnya ini saya klik sekali, dia cuma di sini aja. Tapi kalau saya klik dua kali di sini, misalnya saya klik dua kali yang ini, lain ini saya klik dua kali, klik dua kali, dia akan memilih satu kata. Kalau saya klik tiga kali, klik, dia akan memilih seluruh kalimat, seluruh paragraf. Jadi ini satu paragraf. Paragraf itu diakhiri dengan enter ya. Jadi misalkan di sini ya, enter. Nah, saya bikin paragraf baru berarti kan, saya ketik bla 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 ya, spasi bla 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 bla, 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 spasi bla bla bla, spasi bla bla bla, spasi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Berarti dari sini ke sini satu paragraf. Begitu saya klik enter, nah berarti saya masuk paragraf baru. Nah, kalau saya del barusan ya,
Kalau ini saya hapus lagi ya. Jadi gimana? Antara satu paragraf dengan paragraf lain, perbedaannya adalah enter. Ya, kalau sini saya del. Nah, maka pengorganisasian ini dalam ini dengan ini satu paragraf nih. Karena dari sini ke sini, karena saya nggak enter, jadi harus saya enter dulu. Enter. Nah, sekarang baru ini beda paragraf ya. Nah, sekarang ini dengan ini nggak lurus ya. Saya akan luruskan. Masuk ke home. Di sini ada namanya justify ya. Justify yang ini. Nah, sehingga lurus. Kalau saya lanjutkan ya di sini ya. Karena itu, nah kan dia akan lurus kanan kiri ya. Ini hanya berlaku ya, ketika saya kerjakan hal ini ya, hanya berlaku di paragraf ini. Jadi paragraf ini saya tidak berlaku. Kalau misalkan saya gini, klik ke sini ya. Saya ke home, di sini saya rata kiri. Nah, dia rata kiri. Yang ini nggak berubah ya. Yang ini misalkan saya pilih home rata kanan. Dia hanya ini, yang ini nggak berubah karena ini beda paragraf. Jadi hanya berlaku untuk satu paragraf ya. Pemisahnya apa? Pemisahnya itu adalah enter ya. Seperti ini enter. Nah, sekarang saya klik ini 2 kali ya. Baik, itu tips memahami ya. Jadi ada namanya ini ya, ngatur-ngatur ini. Nah, sekarang perencanaan saya klik 2 kali, klik. Nah, kita pilih bold. Nah, berarti ini digelapin. Klik. Ctrl B juga sama, seperti ini ya. Klik. Ctrl B, dia akan bold. Ini juga sama. Klik 2 kali, langsung dia akan ngatur satu kata ya. B. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ininya apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, ini ya paragraf. Ini berarti kalau saya geser atasnya ya. Dia akan depannya yang bergerak. Jadi ini adalah first indent. Nah, hanya berlaku untuk paragraf ini karena ini kan paragrafnya tidak berbeda. Jadi kalau ini saya mau geser lagi atasnya aja. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekarang kalau saya balik. Gimana kalau bawahnya? Bawahnya ini ya. Bawah yang segitiga ini ya. Ini namanya hanging indent. Ini ada segitiga yang atas ini, yang ini ada kotak. Pilihnya yang segitiga atas ini. Klik ke sini, turunin ke bawah. Geser. Nah, berarti di sini adalah hanging indent ya. Itu ya. Jadi ada 3 ya. Ada first indent, ada hanging indent, ada left indent. Left indent itu yang kotak ini, kotaknya. Kalau saya geser kotaknya, dia akan bergerak semua. Nah, semuanya ya. Contoh. Ini ya. Kotaknya saya klik, geser. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini memang harus dipahami ya. Jadi saya fokus aja bahwa pertama adalah justify ya, yang ini ya. Bapak Ibu ya belajarnya ini paragraf justify. Kedua tadi ya bold memboldkan. Terus ketiga ada 3 pengaturan di sini, pengaturan paragraf yaitu first indent, hanging indent, dan ada left tab. Kalau left tab berlaku untuk semua. Nah, gitu ya. Kalau saya geser di sini. Nah, kalau saya geser semuanya bergerak, baik hanging ataupun first indent-nya. Nah, gitu ya. Oke ya, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Terus buat apa Pak kalau seperti ini nih, kayak gini nih? Nah, begini ya. Kadang-kala kita perlu ya, misalnya gini, contoh misalnya. Ya, misalnya saya ambil contoh misalnya contoh yang hanging ya, yang diperlukan hanging misalnya alamat lah, yang biasa begitu ya. Misalnya alamat, sorry saya di sini bikin baru aja. Misalnya alamat. Nah, alamat ini mengakibatkan misalnya sangat panjang alamat itu bla 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 bla. Ini saya klik 2 kali ya, saya matikan ya ininya. Nah, misalkan saya bikin alamatnya panjang sekali. Ya, sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bagusnya kan ini apa? Bagusnya kan ini di tab ya. Setelah itu ini di hangingnya diikutin ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu gunanya kalau hangingnya. Jadi kalau misalkan saya ngetik banyak pun nggak ada masalah ya. Dia akan ya. Nah, saya ketik lagi bla bla bla, dia akan turunnya selalu rata. Itu ya.
Kira-kira ya, buat apa hanging ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, begitu pengaturan paragraf ya. Nah, setelah itu ini kan berapa ini? Home, coba kita lihat ya. 24 udah cukup besar. Kalau agar lebih menarik ya, kita berikan apa namanya? Tanda ya di sini. Misalnya saya masukin ya, insert, kasih tanda kotak di sini, masukkan di sini. Ini cuma ini aja ya, contoh aja ya. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita save fill. Nah, pilih ini gradient. Misalnya gradiennya kemana nih? Ya, ke sini. Nah, dia akan ini ya, terus itu fill-nya no outline ya, no outline. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini kita turunin ke bawah. Format send to backward. Ini ya, send to back. Nah, seperti ini. Nah, jadi kayak ada semacam ininya ya. Hiasan untuk apa namanya? Untuk ininya ya, penambah batasnya ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan mau milih lagi ini, nah kita nggak bisa milih yang kotak di bawah, susah ya. Kenapa? Karena tulisannya ada di atas. Nah, caranya gimana? Kalau mau milih kotak yang belakang, klik sini, lepas di sini. Nah, dia akan milih yang belakang ya. Jadi pilih hanya blok yang ingin kita ambil atau objek ya. Ini kan objek ya. Saya copy ya, Ctrl C, paste. Nah, 2 taruh lagi di sini biar sama ya. Nah, kemudian saya format send to back. Nah, seperti ini. Sehingga akan lebih bagus ya. Warna-warnanya nanti Bapak Ibu mana yang lebih cocok ya. Saya ambil contoh ya. Warnanya misalkan saya pilih warna yang ada di dalam sini. Format, ini juga tips juga ya. Boleh fill. Di sini ada namanya eyedropper. Pilih yang warna di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita klik lagi, ya, kita kasih di sini fill-nya warnanya sudah oke. Gradiennya kita pilih seperti tadi ya, gradiennya misalnya ini. Nah, seperti itu, sehingga ada perbedaan dan kita ambil warna yang ada di sini. Tapi saya kembalikan lagi semula ya, supaya lebih sebagai contoh aja tadi. Jadi Bapak Ibu masalah warna ya sesuaikan dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Saya hanya mengajarkan tips-tipsnya. Mau panjangnya nanti seperti ini, misalnya gini ya. Saya panjang ini seperti ini. Ya. Boleh aja ya. Ini juga sama. Saya pilih ini ya blok ya. Panjangin seperti ini. Nah, silahkan ya. Itu adalah pilihan yang diambil oleh Bapak Ibu semua ya. Demikian ya. Mungkin ya untuk pertemuan kali ini ya berkaitan dengan pengaturan paragraf ya. Yang inti yang poin-poin aja yang nanti paling sering dipakai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video tutorial selanjutnya.